Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah, NRP 31101818119 dari kelas 2 Mekatronika A. Di sini saya akan menjelaskan matkul workshop CNC, dan di sini sudah ada laporan saya selama kuliah dari rumah di semester 4 ini. Yang pertama, laporan CNC mengenai simulasi WinMax dan program G-Code. Materinya ada dua. Yang pertama simulasi CAD/CAM 1-3. Yang kedua ada program G-Code dengan 3 subbab berikut. Lanjut kita ke lembar pengesahan. Ini adalah lembar pengesahan dari laporan saya. Kata pengantar, daftar isi, lalu kita langsung masuk ke bagian bab 1 CAD/CAM. Nah, di sini pertama kali ada tugas mengenai pengenalan mesin CNC milling. Di sini saya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai perbedaan milling type on, inside, dan outside. Jawabannya berikut. Type on pergerakan pemakanan sesuai dengan line yang telah didesain tanpa meninggalkan tanda. Nah, kalau type inside, dia meninggalkan tanda pada daerah dalam atau luar pemakanan. Kalau outside, dia didesain sebelumnya terdapat tanda pada daerah pemakanan bagian dalam dengan arah putaran pergerakan CCW. Berikut adalah beberapa grafik dan wire diagram. Next, langsung ke tugas 2. Di sini ada 3 soal lagi. Yang mana pertama kita disuruh menampilkan hasil simulasi pada blok 2 tersebut. Berikut adalah face mill-nya. Lalu kita disuruh mengubah Y menjadi 325. Seperti ini. Lalu milling type X atau bidirectional. Berikut. Lihat perbedaannya ya. Type Y bidirectional. Jadi X di sini dan Y sumbu sini. Untuk X unidirectional gini. Lanjut ke tugas 3. Tampilkan simulasi pada blok 3 tersebut. Lalu disuruh mengembalikan ke segmen 0. Ubahlah milling type menjadi left, right, profile left, and profile left. Berikut hasilnya. Nah, langsung kita menuju ke CAD/CAM yang kedua. Kita disuruh untuk membuat lubang dan tab. Tugas 1, kita disuruh menyimulasikan langkah-langkah di atas dan tampilan hasilnya. Ini sudah ada pada PDF yang dikirimkan oleh Bapak kita, dosen Pak Nasir. Lalu kita disuruh untuk mencoba whole operation dengan pilihan rigid tapping. Berikut. Nah, ini adalah langkah yang paling penting di sini. Membuat holes dengan operasi tab. Pertama-tama kita harus mengatur parameter seperti gambar di atas. Nah, lalu kita klik next whole operation, pilih tab operation. Di sini next whole operation, lalu di sini adalah tab operation. Kita lalu disuruh untuk memilih tab. Setelah itu kita harus mengatur lokasi dari tiap hole. Dengan cara bagaimana? Atur parameter, kemudian next whole operation, lalu kita pemilih location di sini.
Nah, ini adalah contoh hasil menggunakan holds operation dengan pilihan tapping. Sini kita lihat jelas ada 4 dan hasilnya seperti ini. Oke, next. Nah, di sini ada perbedaan antara tapping dan rigid tapping. Lalu tugas kedua, kita mencoba whole operation dengan pilihan rigid tapping. Jelaskan perbedaan dengan operasi tapping. Sebenarnya sudah dijelaskan di halaman sebelumnya, yaitu ini. Tapping memprogram sesuai urutan ketukan standar. Pada layar pengaturan tidak memiliki feedback pada spindle. Jika rigid tapping memprogram urutan penyadapan dengan lubang yang sama. Pada layar pengaturan mempunyai feedback dan spindle sehingga akan membuat lebih presisi dan lebih bagus. Rigid tapping hasilnya pasti akan lebih presisi dan lebih bagus. Nah, tadi kita membuat 4 holes, sekarang kita membuat 6 titik. 6 holes. Nah, di sini langkah kerjanya hampir sama. Namun di sini ada kita memilih bor. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, terakhir tentang CAD/CAM yang ketiga, yaitu pattern mengenai looping dan array. Tugas pertama ada 3 soal di sini. Yang pertama disuruh untuk melanjutkan profile pattern untuk rotate, scale, dan mirror image. Ya. Nah, berikut langkah-langkah untuk pattern rotate, scale, dan mirror image. Langkah pertama, kita harus membuat new block, lalu pattern, mirror image. Seperti ini. Jadi benar-benar seperti kita mengaca di cermin ya, hasil pantulannya. Nah, untuk pengaturan ukuran, ada beberapa pilihan di sini, yaitu keep original, X and Y, lalu angel. Seperti ini untuk pattern rotate-nya. Hal ini agak mirip dengan jika kita sering gambar teknik, pasti ada aturan-aturan seperti ini, baik melalui Inventor atau AutoCAD. Nah, berikut hasilnya. Hasil dari pattern mirror image. Untuk pattern scale, bisa dilihat, di sini lubangnya lebih kecil, di sini lebih besar. Skalanya berbeda. Namun tetap ada mirroring di sini, di tengah sini. Jadi ukurannya sama untuk scale, namun diperkecil. Jika untuk mirror, seperti tadi, bentuknya sama, skalanya pun sama. Jika ini bentukannya sama, namun skalanya berbeda. Oke. Nah, seperti ini merupakan mirroring. Jelas di sini ukuran sama, bentuk sama, ini bentuk sama, ukuran berbeda. Berarti di sini menggunakan scale. Dan untuk di sini adalah pattern rotate. Setelah CAD/CAM 1 sampai 3, di sini adalah bab yang kedua mengenai program G-code. Yang pertama adalah simulasi G-code untuk spot drill. Ini berikut
telah saya cantumkan program G-code-nya. Seperti ini, spot drill, drilling di bagian sini ke 4 sudutnya. Next, ada drill, berikut program G-code-nya. Sudah saya tampilkan di laporan. Lalu ada proses cutting. Jadi proses-proses ini berurutan ya. Mulai dari spot drill, kita meletakkan spotnya. Lalu kita drilling. Kita bolongi, lubangi. Lalu kita melakukan proses cutting. Selanjutnya ada circle pocket. Nah, G-code pocket di sini. Di sini ada program G-code untuk menjadikan gambar rubah seperti ini. Berikut adalah program G-code-nya yang telah dibuat. Kita mengatur bagaimana X dan Y-nya. Berikut programnya. Lalu ada gambar Simpson. Berikut G-code-nya. Nah, seperti ini gambarnya. Membuat G-code Hamtaro juga. Berikut adalah programnya. Dan cukup panjang. Assalamualaikum. Nah, ketemu. Berikut adalah hasil simulasinya. Jadi hamster ya. Hamtaro. Next. Ini adalah tugas kelompok. Berikut program G-code-nya. Oke, kita lanjut sedikit mengenai pengoperasian mesin HAS. Saya jelaskan sedikit di sini mengenai langkah pengoperasian mesin HAS. Yang pertama, menyalakan mesin CNC. Di mana di sini adalah subbab mengenai turn off atau turn on machine. Di aplikasi Swainsoft, hal yang dilakukan adalah menggunakan emergency stop untuk mematikan mesin dan menekan tombol on untuk menghidupkan mesin. Selanjutnya, setelah kita menekan tombol on, kita merilis emergency stop. Lalu kita pencet power on. Berikut akan tampil saat kita menyalakan Swainsoft. Ini saat mesin turn off. Ini untuk kalibrasi. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah menekan tombol reset. Selanjutnya power up atau restart. Lalu mengubah positioning operator. Nah, seperti ini, dijadikan 0 semua. Lalu akan terjadi perubahan pada meja kerjanya. Awalnya di sini, lalu dia dikalibrasi menjadi di sini. Lalu ada handle jog yang biasa kita lakukan saat berada di bengkel manufaktur. Ada jogging yaitu dengan mengatur handle jog untuk memposisikan X dan Y. Berikut langkah-langkahnya. Jelas ya, dilihat. Kita ubah di sini. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan putar mesin. MDI, lalu S900M3. Lalu kita start cycle, maka spindle akan berputar dengan kecepatan 900 rpm. Ini melakukan tool change, bisa dilihat. Seperti ini. Lalu kita akan membahas sedikit tentang laporan workshop mengenai speed feed
tapping, lalu pocket milling. Berikut adalah melanjutkan tugas G-code kelompok atau individu dari gambarnya di internet sendiri. Berikut adalah menghitung feed, menghitung speed. Lebih jelasnya sudah ada di laporan. Berikut saya tunjukkan hasilnya. Ini gambar rubah. Nah, ini adalah G-code hasil dari kerja kelompok. Terjadi di sini akan ditambahkan dengan beberapa titik drilling, yaitu 6 titik minimal. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 titik untuk melakukan drillingnya. Melakukan pocket milling. Jadi setelah kita melakukan 2 laporan sebelumnya, harusnya tugas ini terlaksana seperti laporan di sini. Pocket milling dengan G-code mandiri. Seperti ini, saya membuat gambar Hello Kitty, operasi tapping, dan operasi drill. Berikut. Ini adalah form of CNC machining plan. Sekian dari apa yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum.